Selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur kalau pagi hari ini kita boleh dipersekutukan kembali lewat doa pagi. Dan sebelum kita masuk dalam doa pagi pada pagi hari ini, mari kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa yang sungguh mengasihi kami, saat pagi hari ini kami anak-anak-Mu datang kepadamu. Kami mengucap syukur untuk segala kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Kami boleh ada sebagaimana kami ada saat ini semua karena kasih dan kemurahan Tuhan. Sebelum kami membaca dan merenungkan firman-Mu, urapi setiap kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu untuk memampukan kami mengerti akan kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Bacaan kita pada pagi hari ini diambil dari Kejadian 16 ayat 1 sampai 22. Bunyinya demikian. Adapun bumi itu telah rusak di hadapan Allah dan penuh dengan kekerasan. Allah menilik bumi itu dan sungguhlah rusak benar. Sebab semua manusia menjalankan hidup yang rusak di bumi. Berfirmanlah Allah kepada Nuh, Aku telah memutuskan untuk mengakhiri hidup segala makhluk. Sebab kami telah jadi. Aku akan memusnahkan mereka bersama-sama dengan bumi. Buatlah bagimu sebuah bahtera dari kayu gofir. Bahtera itu harus kau buat berpetak-petak dan harus kau tutup dengan pakal dari luar dan dari dalam. Beginilah engkau harus membuat bahtera itu. 300 hasta panjangnya, 50 hasta lebarnya, dan 30 hasta tingginya. Buatlah atap pada bahtera itu, dan selesaikanlah bahtera itu sampai sehasta dari atas, dan pasanglah pintunya pada lambungnya. Buatlah bahtera itu bertingkat bawah, tengah, dan atas. Sebab sesungguhnya aku akan mendatangkan air bah meliputi bumi untuk memusnahkan segala yang hidup dan bernyawa di kolong langit. Segala yang ada di bumi akan mati binasa. Tetapi dengan engkau aku akan mengadakan perjanjianku, dan engkau akan masuk ke dalam bahtera itu. Engkau bersama-sama dengan anak-anakmu, dan istrimu, dan istri anak-anakmu, dan daripada segala yang hidup, dari segala makhluk, dari semuanya haruslah engkau bawa satu pasang ke dalam bahtera itu, supaya terpelihara hidupnya bersama-sama dengan engkau. Jantan dan betina harus kau bawa, dari segala jenis burung dan dari segala jenis hewan, dari segala jenis binatang melata di muka bumi. Dari semuanya itu harus datang satu pasang kepadamu, supaya terpelihara hidupnya. Dan engkau bawalah bagimu segala apa yang dapat dimakan. Kumpulkanlah itu padamu untuk menjadi makanan bagimu dan bagi mereka. Lalu Nuh melakukan semuanya itu tepat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya. Demikianlah dilakukannya. Renungan kita pada pagi hari ini diambil dari Yeremia 17 ayat 5 sampai 10. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan.
Hari-hari yang kita lewati, jika diperhatikan keadaan dunia saat ini, semakin baikkah? Sebaliknya, semakin tidak baikkah? Semakin hari semakin banyak goncangan terjadi. Secara naluri, goncangan-goncangan yang ada membuat kita semakin was-was, gelisah, dan takut. Kemudian karena terpengaruh oleh keadaan atau situasi yang ada, tidak sedikit orang percaya yang awalnya memiliki roh yang menyala-nyala dalam melayani Tuhan atau mengerjakan perkara-perkara rohani, akhirnya menjadi suam-suam kuku. Mereka mulai kehilangan kasih mula-mula kepada Tuhan. Dan klimaksnya, mereka mengakhirinya dengan hidup di dalam dosa. Hal ini tidak akan terjadi apabila kita hidup mengandalkan Tuhan dan bersandar kepadanya. Keadaan orang yang hidup mengandalkan Tuhan pasti berbeda dari orang yang tidak mengandalkan Tuhan. Orang yang hidup mengandalkan Tuhan akan mengerti seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Orang yang hidupnya mengandalkan Tuhan tidak akan terpengaruh oleh situasi atau keadaan. Tidak perlu takut pada musim-musim kering. Tidak perlu takut menghadapi goncangan. Seperti pohon yang akar-akarnya merambat ke tepi batang air, maka daunnya tidak akan pernah layu, selalu hijau, dan senantiasa menghasilkan buah pada musimnya. Berbuahnya pun tidak sekedar berbuah, tetapi lebat dan manis rasanya. Sesungguhnya goncangan sudah terjadi sejak dahulu. Ketika Tuhan Yesus dilahirkan, goncangan dan aniaya hebat terjadi, sampai-sampai ia harus dibawa mengungsi ke Mesir. Meski demikian, terang yang dibawa Kristus tidak pernah redup. Bahkan terangnya mampu mengalahkan kegelapan dunia. Sebagaimana tujuan Kristus datang ke bumi adalah untuk menyatakan keberadaan dan kebenaran Bapa, sehingga barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Yohanes 14 ayat 9. Hidup kita akan tetap menunjukkan kualitas berbeda di tengah goncangan, asal kita senantiasa mengandalkan Tuhan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami telah membaca dan merenungkan firman-Mu. Kami mohon kiranya Tuhan mampukan kami untuk dapat melakukan dalam kehidupan kami setiap hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan yang Maha Kasih, Tuhan yang bertahta dalam kerajaan surga, puji dan syukur kami panjatkan kepadamu. Tuhan, saat ini kami juga teringat akan saudara-saudara kami yang terkasih, yang sedang terbaring lemah dalam keadaan sakit, maupun yang masih bisa beraktivitas, atau masih dalam masa pemulihan. Kami berdoa untuk Bapak Yusuf Aceng, Ibu Lina Nur Cahyani, Ibu Neni, Ibu Yani, dan Ibu Eli Asan. Biarlah Tuhan berikan kepada mereka kekuatan, sukacita, dan tetap semangat di dalam Tuhan, serta senantiasa mengucap syukur dalam segala hal. Tuhan berkati juga setiap upaya dan pengobatan ataupun usaha-usaha yang sudah keluarga berikan. Biarlah itu boleh menjadi kekuatan dan kesembuhan bagi mereka.
Saat ini Tuhan kami juga berdoa untuk mereka yang berulang tahun, yaitu Saudara Randy Novaldi, Bapak Yosafat Simatupang, Saudara Yesanto Marliano Efrata, Saudara Surya Kartono, Saudara Maureen Hapatinaya. Biarlah mereka yang sudah Tuhan tambahkan lagi usianya 1 tahun, boleh tetap menjadi berkat bagi sesama, dimanapun mereka berada. Di tengah pekerjaan, di tengah studi, di tengah keluarga, dan pelayanan mereka di gereja. Tuhan, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan memohon kepadamu. Amin. Kami berdoa juga untuk pergumulan pribadi kami. Ya Allah, inilah doa-doa kami. Jadilah seturut kehendak-Mu dan kami serahkan hidup kami sepenuhnya. Di dalam Kristus kami telah berdoa. Amin. Kita mengakhiri dengan bersama bernyanyi doa Bapa kami. Bapa kami